Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Februari 2026 dengan judul Pemuda Penganut Ajaran Miller bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita ikuti penjelasannya. Dan kata-kata itu sungguh menghibur. Kata-kata itu khususnya menjadi penghibur bagi Ellen Harmon yang masih muda. Penemuannya akan Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, memberinya energi untuk menyampaikan berita tentang kedatangan Kristus yang kedua, sehingga orang lain dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa yang menggembirakan itu. Bertentangan dengan sifatnya yang pemalu, ia mulai berdoa di depan umum, berbagai dengan orang lain di pertemuan kelas metodis mengenai kepercayaannya pada kuasa penyelamatan Yesus dan kedatangannya yang segera, dan ia juga memperoleh uang untuk membeli bahan cetakan guna menyebarkan doktrin Advent. Kegiatan terakhir sangat melelahkan baginya karena kesehatannya yang buruk. Ia melakukan tugasnya dengan duduk bersandar di tempat tidur untuk merajuk kaos kaki dengan upah 25 sen sehari. Keyakinannya yang sangat tulus tampak dalam setiap aspek kehidupannya. Keyakinannya itu menuntun banyak teman seusianya untuk beriman kepada Yesus. Tidak hanya Ellen yang bersemangat untuk kebenaran Advent yang dikhotbahkan oleh Miller, tetapi juga orang tua dan saudara kandungnya. Namun jemaat Metodis setempat yang mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang sampai berakhir masa 1000 tahun kedamaian dan kelimpahan, tidak menghargai pergerakan ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera. Akibatnya pada bulan September 1843, jemaat itu mengeluarkan keluarga Harmon dari keanggotaan gereja. Pengalaman mereka mencerminkan pengalaman banyak orang lain karena kaum penganut ajaran Miller akan kedatangan kedua di mana-mana menolak untuk tetap diam mengenai topik kedatangan Yesus kembali dalam waktu yang dekat. Ellen dan sebagian besar pengikut Miller lainnya tidak terlalu khawatir dengan pengusiran mereka dari berbagai denominasi. Bagaimanapun, Yesus akan datang dalam beberapa bulan lagi, dan kemudian semua masalah mereka akan berakhir. Dengan harapan itu, para pengikut Miller terus berkumpul bersama untuk saling menguatkan saat waktu yang dinubuatkan itu semakin mendekat. Sukacita memenuhi hati mereka, seperti yang kemudian dikatakan Ellen, periode yang berlangsung dari tahun 1843 hingga 1844 adalah tahun yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Jika menengok ke belakang, kita menyadari bahwa orang-orang percaya itu keliru mengenai waktu kedatangan. Tetapi mereka tidak salah tentang harapan itu sendiri. Harapan berkat dari kedatangan Yesus masih merupakan sukacita yang memenuhi hati kita saat kita melakukan persiapan untuk kedatangannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.